Baik, selamat siang untuk kita semua. Saya akan mengajukan 3 judul proposal saya. Judul yang pertama, pengaruh manajemen modal kerja dan rasio keuangan terhadap profitabilitas pada perusahaan PT Pertamina Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Latar belakangnya, berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian Antian Mitruin menganalisis manajemen modal kerja. Di dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yaitu average collection period, inventory turnover, days average payment periode untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Digunakan current ratio untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan menggunakan logarithm of sales, dan untuk mengukur tingkat penggunaan utang menggunakan debit ratio. Rumusan masalahnya, banyak survei yang dilakukan bahwa para manajer harus menghabiskan waktu berhari-hari dengan berbagai masalah yang berkait dengan bagaimana mereka harus membuat keputusan yang melibatkan modal kerja. Kerangka pemikirannya, penelitian ini juga meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan. Tingkat ukuran perusahaan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan aliran-aliran dana lebih mudah. Bila perusahaan memiliki dana yang cukup besar, dana ini digunakan perusahaan dalam menandai kegiatan operasinya. Analisis datanya, varian dan standar deviasi menunjukkan penyimpangan data terhadap nilai-nilai rata-rata. Apabila standar deviasi kecil, berarti nilai sampel atau populasinya mengelompok di sekitar nilai rata-rata hitungannya. Karena nilai-nilainya hampir sama dengan nilai rata-rata, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota sampel atau populasi mempunyai kesamaan. Sebaliknya, apabila nilai deviasi besar, maka penyebaran dari rata-rata juga besar. Judul kedua, analisis pengolahan administrasi keuangan pada kantor Kecamatan Klubagoli di Kabupaten Flores Timur. Latar belakangnya, masalah pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN, dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut APBD, yang seringkali dirumuskan sebagai rencana keuangan. Dalam hal ini disatukan pihak berisikan kebijakan-kebijakan dan program-program kerja pemerintah dan bentuk pengeluaran, sedangkan di pihak lain berisikan rencana penerimaan yang diharapkan dapat menutup pengeluaran tersebut. Rumusan masalahnya, masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana mengelola administrasi keuangan pada kantor Kecamatan Klubagoli. Kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini, kantor Kecamatan Klubagoli Kabupaten Flores Timur merupakan perangkat daerah yang diberikan wewenang oleh Bupati untuk mengelola keuangan kecamatan. Anggaran kecamatan bersumber dari APBD ini, provinsi dan kabupaten atau kota. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Analisis data primer adalah data berupa dokumen-dokumen keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisasi pengelolaan administrasi keuangan. Data sekunder yaitu berupa buku-buku, literatur, dan jurnal-jurnal. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara. Struktur yaitu wawancara mendalam tentang penelitian sesuai dengan pedoman wawancara. Judul ketiga, analisis manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan minyak kelapa murni di Kabupaten Flores Timur. Latar belakang, perkembangan zaman yang begitu pesat semakin mendorong pemilik manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha dengan strategi bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu caranya adalah dengan menggabungkan beberapa usaha. Masalah penggabungan usaha selalu menarik perhatian karena banyak aspek-aspek dan kepentingan yang terkait. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah telah terjadi tindakan manajemen laba pada perusahaan pengkuisi sebelum perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan marga dan akuisisi? Dan kedua, apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi ada saat sebelum dan sesudah merger dan
akuisisi. Kerangka pemikir. Di dalam kerangka pemikir ini, manajemen laba merupakan salah satu bentuk akibat sistem asimetrik informasi dalam teori agensi. Hal ini dikarenakan manajer lebih mengetahui informasi tentang perusahaan yang dikelolanya. Manajemen laba dalam penelitian ini ukur dengan proxy distortion accord. Distortion accord merupakan komponen total accruals yang berasal dari rekayasa material dengan memanfaatkan kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan nilai estimasi pada metode akuntansi. Analisisnya terdapat dalam rasio keuangan, digunakan untuk menganalisis keputusan merger dan akuisisi terhadap kondisi keuangan. Rasio-rasio tersebut dibandingkan dengan rasio sebelum merger dan akuisisi. Langkah pertama yang dilakukan adalah penghitung masing-masing rasio keuangan yang sudah ditetapkan sebagai variabel penelitian. Hasil menghitung rasio-rasio ini selanjutnya digunakan sebagai data dalam pengujian statistik.